Shalom semuanya, selamat malam dan selamat tahun baru, sekaligus selamat Natal. Ya, ini Reva yang pertama untuk 2024. Kita memang ada libur beberapa kali Senin karena memberikan kesempatan buat semua untuk family time. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya sharekan waktu 11 Desember dalam talk show Natal kita, dan ini ada hasil dari karyanya anak-anak kami semua bahwa kita akan masuk kepada sebuah tema. Tahun 2024 kita akan belajar lebih dalam tentang life and beyond. Hidup yang Tuhan kasih kepada kita dan apa yang ada di dalamnya. Saudara yang saya kasihi, saya berharap semuanya bisa merenung dan mungkin saya rasa sih perlu nanti videonya kalau keluar untuk Anda renungkan lagi. Karena ini semua tidaklah gini-gini. Saya perlu jelasin. Ayatnya mungkin kita udah sering dengar semua, tapi kita coba renungin pelan-pelan dan cermati dan kunyah pelan-pelan. Amin. Ya, kalau Anda bisa nyatet, saya sangat bersuka cita. Ya, karena kita mau coba, saudara, mau coba apa? Semua yang Tuhan berikan buat kita. Sekali lagi, semua yang Tuhan janjikan dan berikan buat kita pengen kita bisa mendapatkan semuanya. Amin. Saudara, tema ini sebenarnya usulan dari anak-anak termasuk Esra utamanya, tapi kontennya sebenarnya hasil dari perenungan kami terutama di kuartal terakhir dari 2023. Ya, termasuk input atau ide-ide yang dilontarkan oleh sahabat saya, ya bagaimana Tuhan itu yang adalah kekal, itu memberikan kita segalanya juga kekal, dalam arti tidak ada batasnya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara lihat bagaimana 5 roti 2 ikan dilipat gandakan dan batasnya nggak ada, saudara. Betul? Betul Pak, betul, saudara. Ya. Nah, saya rindu kita semua bisa mencoba untuk merenungkan ini semua dan mendapatkannya. Ya. Sepanjang 2024 kita akan belajar tentang life and beyond. Hidup yang Tuhan janjikan dan di bawahnya semua ini. Saudara, siapa yang setuju bahwa riset menyatakan bahwa anak-anak di bawah umur 5 itu creativity mereka jenius semua. Lihat bahwa anak-anak kecil, saudara, itu benar-benar deh. Idenya suka aneh-aneh, saudara. Tapi itu terjadi karena mereka secara kreativitasnya jenius sekali. Tapi by riset juga membuktikan bahwa setelah anak itu berumur belasan bahwa mendekati dewasa, terus mulai lulus S1 bahkan, itu yang kreativitasnya jenius tinggal sedikit. Karena semuanya sudah terpola dengan pelajaran. Saya tidak bilang bahwa pelajaran itu salah ya. Tapi sekali lagi saya mau ingetin bahwa pelajaran seringkali mengkotakkan kita. Sehingga kita terpaksa berpikir di dalam kotak itu. Halo? Apa yang kita pelajari selama ini seringkali mengkotakkan kita. Contoh, saya sekolah di fisika, saudara. Jadi matematik dan fisikanya belajar terus. Dari kecil sampai lulus universitas. 5 tambah 2 itu 7 kalau menurut aturan.
Tapi kalau Anda tanya Tuhan, 5 tambah 2 berapa? Ya terserah Tuhan. Setuju? Halo? Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya akan kita eksplor. Ya, anak kecil Anda tanya 5 tambah 2, sepanjang mereka belum sekolah, mereka nggak ngerti, saudara. Tapi bagi mereka, itu idenya aneh-aneh aja, saudara. Ya. Nah, jadi sekali lagi, 2024 kita akan belajar terus tentang life and beyond, terutama tiap bulannya. Ya, tiap bulannya. Nah, bukan berarti saya menemakan atau mentemakan tahun 2024 menjadi tahun apa, enggak, saudara. Ya, karena saya merasa nggak fair kalau tahun ini tahunnya ini ABC, terus yang bertobatnya nanti 2030, terus berarti nggak dapat yang tahun ini. Enggak juga, saudara. Ya, ingat ya, Tuhan itu kekal, ya. Jadi permainannya dia itu tidak berdasarkan kalender. Musim ada, memang. Tapi Mazmur 1 juga bilang, ya, orang yang melekat sama Tuhan itu akan berbuah dalam tiap musim. Amin. Nah, ini perlu ditaruh dulu dasarnya, saudara. Nah, saya akan mulai masuk, saudara. Judulnya adalah Life and Beyond, dengan judul khusus hari ini adalah Hidup yang Sejati, itu lahir dari kasihnya. Ya, hidup sejati yang lahir dari kasihnya. Ya, saya senang atas pilihannya RI lagu tadi dari Reva Musik Album, saudara. Ya, jadi Tuhan menciptakan Anda dan saya itu sempurna banget deh. Kita lihat Kejadian 1:27-28. Saya ambil dari The Passion. Jadi, berarti ini ya, jadi finally, ya kan, akhirnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Dalam gambarnya sendiri yang indah, dia menciptakan mahakaryanya. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara lihat baik-baik ya. Ya, finalnya Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Gambarnya Tuhan, His own image and His own likeness itu ditaruh di dalam manusia, laki-laki dan perempuan. Bentuknya apa, saudara, yang ditaruh? Rohnya. Nanti kita akan lihat. Ya, dia menciptakan mahakaryanya, karya masterpiece-nya, laki-laki dan perempuan. Saudara lihat sekarang bagaimana iblis sudah makin terang-terangan menghancurkan kebenaran ini. Setuju? Ya, hal gender ini dihajar habis terus, saudara, sama iblis. Ya, jadi nggak boleh disebut he or she kalau beberapa tempat sudah mulai mengproklaim, ya, mereka menyatakan dirinya bukan he or she tapi they. Makin nggak karu-karuan, saudara. Gramatika Inggris nanti juga pusing tuh bakalan. Ya, saudara, saya tidak akan bahas itu lebih dalam, tapi saya mau ajak Anda renungin ini baik-baik, saudara. Ya, dia menciptakan mahakaryanya. Tuhan menciptakan masterpiece-nya, ia laki-laki dan perempuan. Saudara, selama 6 hari penciptaan, di dalam setiap penciptaan Tuhan selalu puas dan melihat semua hasil karyanya bagus luar biasa. Tapi pada saat dia selesai menciptakan manusia, finalnya dia bilang, sungguh semuanya sangat indah. Kenapa jadi sangat indah? Kalau tadinya indah, sekarang kenapa jadi sangat indah? Karena ada manusia yang sudah diciptakan. Dan Allah, ayat 28, memberkati mereka dalam kasihnya. Lihat, saudara, ya, lihat baik-baik. Memberkati mereka dalam kasihnya dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan setiap makhluk yang hidup di bumi. Halo, saudara yang saya kasihi, ini adalah mandat yang Tuhan berikan kepada manusia. Pertama diberkati dulu, terus diminta untuk multiplikasi, untuk beranak cucu dan bertambah banyak, terus memenuhi bumi dan mulai menaklukkan itu, untuk berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, dan setiap makhluk yang hidup di bumi. Saudara, kemarin atau kemarinnya lagi saya lupa, saya baca sebuah berita, ya, ada sebuah negara yang mulai kekurangan murid sekolah di sekolahnya. Ini negara maju ya saudara. Sekolahnya mulai kekurangan murid. Bukannya karena tidak mau sekolah anak-anaknya saudara. Karena anak-anaknya nggak ada. Muridnya tidak ada bukan karena tidak mau sekolah atau tidak mampu sekolah. Bukan saudara. Tapi karena muridnya, ya anak-anaknya tidak ada saudara. Kenapa tidak ada? Karena kelahiran di negara itu sangat kecil. Saudara lihat, ini semua adalah akalnya iblis, saudara, untuk membuat populasi makin sedikit. Teori memang bilang bahwa bumi dengan segala isinya yang sudah semakin penuh ini katanya akan tidak cukup. Ya, tapi itu teori orang, saudara. Kebenarannya adalah Alkitab bilang penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Yang setuju katakan amin. Lihat ya, saudara. Ya, apa yang Tuhan firmankan itu iblis selalu putar balik. Kenapa? Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi dia datang untuk memberi hidup. Nah, saudara yang saya kasihi, tadi saya bilang ya dalam gambarnya sendiri yang indah, dia ciptakan mahakarya. How come? Bagaimana ini? Kejadian 2 ayat 7 kita lihat ayatnya. Allah Yahweh mengambil sebongkah tanah, membentuk seorang manusia, dan menyiupkan napas hidup ke dalam lubang hidungnya. Manusia itu menjadi hidup satu jiwa yang hidup. Lihat saudara yang saya kasihi, ya Allah Yahweh, Tuhan mengambil sebongkah tanah, membentuk seorang manusia, dan nanti kita tahu inilah manusia pertama yang disebut namanya Adam. Kenapa Adam? Karena Adam itu asal katanya dari Adamah. Adamah itu apa artinya? Adamah itu dari tanah, saudara. Ya, dan meniupkan napas hidup ke dalam lubang hidungnya, menghembuskan, ditiup. Ini seperti orang diresusitasi, saudara. Seperti orang kehilangan nafas kalau dia tenggelam. Ya, saudara. Jadi ditiupkannya, dihembuskannya bukan seperti niup lilin, tapi ditiupkannya mulut kepada mulut, saudara sebenarnya. Apa yang ditiupkannya? Kontennya apa? Itulah roh Allah, nafas Allah sendiri. Nah, dari ketika roh Allah itu ditiupkan, maka manusia itu hidup satu jiwa yang hidup. Nah, inilah saudara, satu jiwa yang hidup, manusia yang menjadi mahakaryanya, yang di dalam gambarnya sendiri yang indah, mahakarya itu terjadi. Di dalam kasih ini dilahirkan, saudara. Amin. Saudara yang saya kasih, tolong renungin baik-baik, ya pelan-pelan, ya supaya Anda bisa mengunyah ini pelan-pelan, saudara. Jadi keberadaan manusia pertama itu menjadi mahakaryanya Tuhan karena ada roh Allah di dalamnya. Setuju? Itu sebabnya, saudara, ketika manusia diciptakan dengan standar yang demikian tingginya, karena tidak ada ciptaan lain yang terjadi dengan cara seperti ini. Enggak ada. Hanya manusia yang diciptakan dengan cara seperti ini.
ya. Dan ketika ini terjadi, Anda lihat, ya, dia menjadi mahakarya, dia menjadi hidup karena apa? Ada roh Allah di dalamnya. Nah, tapi saudara, ya, Tuhan juga bilang, Kejadian 2, 16, 17, dan Allah Yahweh memerintahkannya. Apa yang diperintahkan? Ketika itu dia menciptakan semua ciptaan, termasuk tanaman-tanaman, buah-buahan, saudara, pohon-pohon. Allah Yahweh berkata, kamu boleh bebas makan setiap buah di taman ini, tetapi kamu tidak boleh memakan buah dari pohon yang memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ketika kamu memakan buah dari pohon itu, kamu pasti akan mati. Saudara lihat, kamu pasti akan mati. Ya, ingat, Tuhan bilang pasti mati. Nah, bagaimana setan yang numpang kepada ular menipu Hawa? Kejadian 3 ayat 6. Ketika perempuan itu melihat, lihat ya, ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu menghasilkan buah yang lezat. Saudara yang saya kasih, coba renungkan sebentar, bayangin sebentar. Kira-kira perempuan ini lihat pohon ini udah sering belum? Atau enggak? Siapa yang setuju dengan saya bahwa perempuan ini udah sering lihat pohon ini? Halo? Tapi hari itu, saat itu, iblis dengan liciknya, ya bahkan menurut sejarah, konon menurut manuskrip aslinya, si ular itu ndongakin, saudara. Karena ular jalannya di bawah ya, saudara. Ular tidak jalan kayak gorila ya. Berarti ini ya, ular bukan gajah, ular bukan jerapah, ya. Si ular itu merayap di bawah, saudara. Itu dia mendongakkan kepalanya dan dorong kepalanya si Hawa ini untuk melihat pohon ini. Ya, ketika perempuan melihat bahwa pohon itu menghasilkan buah yang lesat, menarik dipandang mata, menggiurkan untuk memberikan wawasan. Saudara lihat, matanya mulai diganggu, maka dia mengambil buahnya dan memakannya. Dia memberikan sebagian kepada suaminya yang ada bersamanya. Dan laki-laki itu juga memakannya. Saudara, jadi yang makan ini rame-rame, ya, nanti akhirnya memang Adam dan Hawa disalahkan, tapi Imam Adamnya bilang, ini perempuan yang kau berikan padaku yang ngasih aku. Padahal sebenarnya sama aja, saudara. Kalau dia tahu bahwa ini nggak boleh, harusnya dari awal ketika dia ngambil langsung harusnya dibuang sama dia. Setuju? Tapi karena dia juga kayaknya kepengen, maka dia makan buah itu. Alkitab menulis di dalam Kejadian 3 kalau Anda lihat, ketika itu ular bilang, bukankah Allah tidak boleh atau tidak mengizinkan makan semua buahnya? Bukan. Jadi saudara tahu ya, caranya ular itu selalu mendistraksi, memengalihkan fokus. Bahwa Tuhan bilang semuanya boleh kecuali satu, sama ular dibilang semuanya nggak boleh. Akibatnya apa saudara? Hawa membantah, semuanya boleh kok, kecuali satu, nanti kami akan mati. Nah mulai keliru saudara. Ularnya bilang, setannya, oh sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Loh saudara, mereka jadi awalnya udah seperti Allah kok. Alkitab tidak menjelaskan bahwa Adam dan Hawa ini dicobai pada umur berapa dia. Betul ya? Halo? Tidak pernah ada penjelasan umur sekian dia dicobai, nggak pernah. Ya, jadi kalau Anda lihat ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tolong saudara jangan lihatnya ini seperti
lihat ini hari Senin, besok Selasa, gitu loh, saudara. Halo, kita nggak tahu, saudara, persis detailnya kayak apa. Sekali lagi, kita nggak tahu persis detailnya kayak apa. Ya, jadi Adam dan Hawa ini makan buah ini kapan kita nggak tahu. Setelah dia berumur berapa kita nggak tahu. Ya, Alkitab juga nggak pernah jelasin Adam dan Hawa dari bayi, betul ya? Ya emang nggak pernah dari bayi, Pak. Langsung tiba-tiba gede. Ya, jadi tolong, sementara kita mikirnya yang simpel dulu, tapi ada beberapa kedalaman yang saya mau bilang, saudara. Jadi pasti mati ini adalah apa? Matinya roh manusia. Kenapa? Karena pada saat dia makan itu, rohnya Tuhan meninggalkan dia. Saudara, pada saat dia makan itu, roh Tuhan meninggalkan dia. Kenyataannya fisiknya mati enggak? Enggak, saudara. Ya, enggak mati. Fisiknya nggak mati, nggak langsung blek geletak gitu, saudara, terus diam nggak ada apa-apa gitu. Enggak, saudara. Fisiknya masih hidup, tapi rohnya yang mati. Kesegambaran dan keserupaan dengan Allah hilang. Sekali lagi, roh Allah yang di dalam mereka itu hilang. Nah, karena ini terjadi, surga langsung ancang-ancang untuk memulihkan. Caranya apa? Nggak ada cara lain. Kecuali apa? Rohnya dikembaliin. Betul? Amin? Makanya saudara, kalau Anda lihat di Alkitab, kita lihat di Roma 3:23 bilang apa? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang hilang sih? Jati dirinya hilang, saudara. Apa sih? Rohnya itu loh. Nah, di sini saya akan khusus fokus kepada pemulihan tentang hidupnya dulu. Yohanes 3:16 bilang apa, saudara? Ya, karena demikianlah besarnya kasih Allah akan dunia ini. Lihat ya, saudara, karena demikianlah besarnya. Artinya sebesar apa? Sebesar-besarnya, saudara. Seperti apa? Tidak ada batasnya, sekali lagi. Besarnya kasih Allah. Ini kalau saya nggak salah, tahun 2022 kayaknya. Pendeta Yotam Sugihono pernah bahas tentang ini. Betul ya, saudara? Tentang besarnya kasih Allah ini. Karena besarnya kasih Allah ini, ia memberikan putra tunggal dan satu-satunya yang unik sebagai pemberian. Kenapa harus putra tunggalnya diberikan? Ya nggak ada cara lain. Karena dari putra tunggalnya ini yang kita kenal dengan nama Yesus, ya, sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, tetapi mengalami kehidupan kekal. Nah, ini loh saudara, kehidupan kekal. Ya, saudara, kekal itu selalu umumnya seringnya dikaitkan dengan time scale atau skala waktu. Jadi kekekalan itu ada karena tidak adanya waktu. Saudara, ya. Nah, saudara, ketika kekekalan ini diberikan, hidup yang Tuhan pulihkan bagi kita karena kita percaya, kita ada di sini karena kita dipilih. Setuju ya? Ya, kita semua dipilih dan kita masuk di sini, maksudnya kita mengalami kehidupan kekal itu karena kita percaya. Nah, bentuknya apa sih kekekalan itu? Nah, kita akan coba cermati satu-satu. Ya, kekekalan maksudnya hidup yang Tuhan pulihkan. Loh, Pak, katanya kan manusia pertama tadi ketika jatuh nggak langsung mati. Betul. Yang mati rohnya, saudara. Rohnya Tuhan itu meninggalkan mereka sehingga rohnya manusia itu mati, saudara. Makanya harus dikembaliin. Nah, yang dikembaliin apa? Rohnya ini sebenarnya.
Ya, yang dikembalikan ini adalah rohnya, roh kudusnya. Dan dari roh kudusnya ini Anda akan semakin ngerti nanti. Semakin ngerti apa? Pola pikir kita tidak akan lagi terkotakkan, saudara. Hanya di dalam kotak itu. Yang tadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Ya, orang sering bilang out of the box, tapi lebih saya geser lagi, lebih saya luasin lagi adalah ya kita mikir tanpa kotak, saudara. Without the box. Halo? Berpikir tanpa adanya kotak. Artinya apa? Tidak ada batasan. Kenapa? Karena di sana pun, dimanapun, selebar apapun, segede apapun, Tuhan ada di sana. Setuju? Halo? Nyanyian tadi ada tuh ngomong tuh. Ya kan? Kasihnya itu, saudara. Ya, betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Allah. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu tidak bisa dikotakin. Kalau kasih Tuhan dikotakin, saudara, artinya apa? Di luar kotak orang nggak bisa ngerasain kasih Tuhan. No, saudara, kasih Tuhan tidak bisa dikotakin. Tapi cuma bisa dipercaya. Once you believe it, ketika Anda percaya dan Anda menerimanya, maka Anda akan terimanya apa? Semuanya itu loh dimensinya, saudara, tanpa ada batasnya. Yang setuju katakan halo. Nah, saudara, hidup kekal ini adalah standar hidup yang Tuhan berikan kembali, direstorasi bagi yang mau percaya. Kalau nggak mau percaya gimana? Ya nggak tahu, saudara. Nggak bisa ngomong. Ya, hidup kekal ini yang Tuhan restore ke saudara. Makanya ada 10 ayat 10b. Kalau 10a-nya bilang pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya memang, saudara. Terbukti dari waktu ular menipu Adam dan Hawa itu juga sama, dicuri, saudara. Dibunuh dan dibinasakan. Loh Pak, dia nggak mati. Fisiknya belum mati, saudara, saat itu. Tapi rohnya langsung mati. Bukan akan mati. Tetapi aku datang, Yohanes 10 ayat 10b, untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Lihat, saya melihat istilah kekekalan juga ada di sini, saudara. Ya, jadi dimensi waktunya aja nggak ada, berarti dimensi ruangnya juga nggak ada, saudara. Halo, ya. Siapa percaya bahwa Tuhan Anda itu Tuhan yang kekal? Amin ya. Semua percaya ya, karena banyak yang nggak ada layarnya, jadi saya nggak bisa lihat tangannya. Ya, tapi kalau Anda percaya Tuhan Anda dan saya itu kekal, Anda percaya kan? Ketika dia kekal, dimensinya waktu tidak ada, dimensi ruangnya juga tidak ada, betul? Nah, kalau dimensi ruangnya nggak ada, makanya saudara Tuhan itu bisa masuk ruang tanpa kita ketahui, betul? Ketika dia bangkit, saudara, dia nengokin murid-murid yang ngumpet di kamar loteng di upper room itu, dia nggak pakai ketok-ketok, karena kalau ketok-ketok semua nggak ada yang berani bukain. Karena pasti akan ngomong hantu, tengah malam jalan di atas air aja diomongin hantu, saudara. Ya apalagi ini, jelas-jelas mereka kemarin ngikut lihat dia disalib dan dikubur. Saudara, aku datang memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan melebihi dari yang kamu harapkan. Selalu overflow. Hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Nah, saudara lihat, hidup di dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Ya. Nah, ini seringkali kita dengar istilah dalam bahasa Yunani zoe. Zoe ini apa? Esensi hidup yang asli. Bukan hidup yang cuman kita hidup sekarang. Nah, saudara yang saya kasih, di sinilah saya mulai ajak Anda masuk. Ya, karena Allah itu roh dan roh kudusnya dipulihkan kepada kita, kita mengalami hidup kekal, maka hidup kita itu saudara sudah lagi tidak di dalam kotak, in the box, atau bahkan cuma di luar kotak, tapi tanpa kotak. Setuju? Makanya kalau Anda lihat Efesus 1 ayat 3, bersyukur terpujilah Tuhan yang
yang di dalam Kristus sudah menganugerahkan kepada kita segala berkat apa rohani di dalam surga. Lihat ayatnya nanti saudara baik-baik. Segala berkat rohani, artinya apa? Semua berkat rohani. Berkat dalam bentuk rohnya ini sudah ada di surga, memang sudah disediakan. Ini buat Anda dan saya, tapi belum turun, belum nyata. Kenapa? Karena ini perlu waktu untuk kita pelajari dan ngertiin dan percaya. Amin. Makanya kita sering dengar saudara apa yang tidak pernah ayat ini 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah kelihatan mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Apa sih timbul dalam hati, Pak? Yaitu mimpi-mimpi, cita-cita, angan-angan dan sebagainya. Bukan halu ya. Ya. Saudara, apa yang tidak pernah itu terjadi, itu Tuhan sediakan buat mereka semua yang apa? Mengasihi Dia. Nah, saya mau tanya, saudara, kalau ayat ini bilang apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Ini ada nggak, saudara, materinya? Ada ya? Ada ya? Setuju? Nah, yang adanya ini adanya di mana? Di alam roh, saudara. Halo? Nah, ini yang saya bilang, life and beyond. Di alam yang lain yang kita tidak bisa lihat, belum bisa dengar, belum bisa membayangkan dalam hati. Tapi ini sudah ada. Halo? Makanya buat Tuhan, saudara, mujizat itu normal. Setuju? Ya, saudara yang saya kasihi, saya akan pelan-pelan, saudara. Karena tahun ini, dasarnya hari ini perlu saya taruh. Supaya nanti kita nggak bingung, nggak gelodakan istilahnya. Kalau beyondnya Anda ini, alam rohnya Anda semakin kuat, saudara ingat ya, rohnya Tuhan loh. Karena tahun ini kita akan masuk ke dalam kedalaman profetik lebih tinggi lagi, lebih deep lagi. Ya. Nah, kalau Anda sudah ngerti ini, maka Anda akan ngertiin bahwa inilah hidup atau zoe yang Tuhan sediakan kita dalam segala kepenuhannya. Kepenuhan apa? Kepenuhan Allah. Yang seperti apa? Yang tidak ada batasnya. Halo. Nah, saya kasih contoh ya. Hidup zoe ini lebih lewat gini, jauh lebih besar daripada hidup manusia alami biasa. Ya, karena nanti kita akan lihat. Kita lihat ayatnya di dulu. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Saudara Alkitab bilang ketika ketika kapan? Ketika manusia jatuh, maka semuanya kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan rohnya, maka ketika mau dipulihkan dia harus lahir kembali. Nikodemus tanya, engkau pasti guru yang diutus Allah karena tidak ada seorang pun yang dapat buat mujizat seperti Yesus. Benar sih. Tapi Yesus bilang, ini sebenarnya hakmu juga ketika kamu percaya dan engkau lahir baru. Engkau harus dilahirkan kembali. Apa sih lahir baru? Coba lihat di saudara, ayat 5 dan 6. Yesus menjawab, ya, aku mengatakan kebenaran kekal. Saudara lihat, kebenaran ini kekal. Artinya apa? Tidak boleh ada syaratnya apapun. Kebenaran ini luas dan tuntas, saudara. Final. Kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh. Jadi kecuali engkau kamu ini loh Nikodemus dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Nah, karena Yesus mulai pelayanannya dengan memberitakan change your mind, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena kerajaan Allah dapat digapai atau dapat dialami. The kingdom of God is at hand. Nah, untuk masuk dalam dimensi ini harus lahir dari air dan roh. Ya, karena alam jasmani hanya dapat melahirkan hal-hal yang jasmani, tapi alam roh melahirkan kehidupan secara supranatural. Saudara lihat, ya, yang jasmani itu hanya melahirkan hal-hal yang jasmani. Dan itu terbatas. Tapi alam roh itu melahirkan kehidupan supranatural dan itu sangat luas, nggak ada batasnya.
without the box. Nah, yang jadi masalah adalah kalau Anda dan saya tidak mengalami ini, kasihan banget nggak saudara? Ya atau iya? Makanya kita akan tahu rancangannya dia itu begitu luar biasanya. Seringkali sampai kita tuh kalau Tuhan ngasih pernyataan, Tuhan ngasih statement kepada kita untuk penugasan kita, mana mungkin sih? Jangan heran saudara, kelasnya Daud aja untuk dipromosi harus lewat ketemu Goliat kok. Setuju? Nggak ada satu manusia pun yang berani kalkulasi dan bilang Daud pasti menang sama Goliat, betul? Ya, di atas kertas kalah saudara. Tapi Tuhan bukan main kertas kok. Halo, Tuhan main kebenaran. Nah ini loh, alam roh melahirkan kehidupan supranatural. Saya ulangi lagi ya. Ya, alam jasmani hanya dapat melahirkan hal-hal jasmani. Makanya pertama perlu lahir baru, lahir dari air dan roh, karena alam roh yang melahirkan kehidupan supranatural. Nah, di sini nih loh yang harus dieksplor. Nah, semua ide-ide, semua kreativitas, semua hikmat, semua yang namanya surgawi, saudara, itu ada di alam ini. Amin. Saya baca versinya The Message. Nanti ayatnya Anda boleh minta sama Ernie ya. Semua ini supaya Anda bisa nangkep banget. Karena ini perlu direnungin pelan-pelan. Ayatnya kita udah sering dengar, saudara. Tapi pemaknaannya kita perlu gali. Jesus said, you are not listening. Jadi Tuhan bilang sama Nikodemus, kamu nih nggak dengerin. Let me say again, biar aku ulangi lagi. Unless a person submits to the original creation. Kecuali seseorang ya submit atau tunduk kepada penciptaan awal. Yaitu apa? The wind hovering over the water. Jadi roh Allah yang melayang-layang. Ada angin yang melayang-layang di atas air. Kan roh Allah melayang-layang di atas air, saudara. The invisible moving the visible. Yang tidak kelihatan menggerakkan yang kelihatan. A baptism into a new life. Satu baptisan kepada hidup yang baru. Tanpa ini tidak mungkin memasuki kerajaan Allah. Ya. Ketika kita melihat seorang bayi, saudara, ya kita lihat seperti itu. Satu tubuh kecil yang kita bisa lihat dan kita jamah. Tapi pribadi yang bentuknya bayi itu, saudara, itu sesuatu hal yang Anda tidak bisa lihat di dalamnya, yaitu rohnya itu. Satu roh yang become a living spirit. Kejadian 2:7. Ketika manusia dihembuskan nafas Allah, maka dia menjadi jiwa yang hidup. Makhluk yang hidup. Ketika roh itu bergerak, yang tidak kelihatan, apa itu? Roh Allah nggak kelihatan. Itu menggerakkan yang kelihatan. Nah inilah saudara. Beyondnya ini yang nggak kelihatan ini. Menggerakkan yang kelihatan, nah ini mulai kelihatan nanti. Saya kasih kesempatan Anda untuk merenung. Karena Tuhan ngingetin saya di tengah kasih soking. Silakan, Herni. When the Spirit moves. I feel it in my bones, you're about to move. I feel it in the wind, you're about to ride in. You said that you would pour your spirit out. You said that you would fall on sons and daughters. So come.
So come and blow on through. Spirit move. And we're ready for you to come and blow on through. And come into what only you can do. So come and blow on through, yes. And Spirit move. And we're ready for you to come and blow on through. And come into, yeah, what only you can do. And we are fixed on this one thing, to know your goodness and see your glory. We're transformed by this one thing, to know your presence and see your beauty. We are fixed on this one thing, to know your goodness and see your glory. We're transformed by this one thing, to know your presence and see. Bapak bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Kau buat Tuhan. Karena ketika Roh-Mu masuk dalam hidup kami, maka tatanan seluruh hidup kami akan berubah Tuhan. Dari manusia jasmani biasa menjadi manusia yang supranatural. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, saudara yang saya kasih, saya harap tadi soakingnya cukup untuk membuat Anda move ke dalam. Sekarang saya akan ingatkan saudara dari kitab Yesaya dan Yeremia. Yesaya 55, 8, dan 9 itu adalah perkataan nubuat dari Nabi Yesaya. Berkata apa saudara? Sebab rancanganku, kata Tuhan ini, bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sudah lihat ya? Berarti baik-baik ya. Jadi dari awal Tuhan yang adalah roh itu sudah punya rancangan yang demikian besar atas manusia. Tapi karena ditipu sama iblis, maka akhirnya dia pulihkan lagi, dan rancangannya ini tetap, saudara. Sebesar apa sih? Seperti tingginya langit dari bumi. Saudara, saya bayangin, saudara, langit itu gimana ngukurnya, saudara? Ya. Gedung paling tinggi masih bisa diukur. Karena apa? Karena ada titik habisnya, saudara. Tapi langit, mana ada bendanya, saudara? Jadi ketika Anda ngukur, sekalipun diukur pakai laser pointer, saudara, sistem laser, ya, pengukuran laser measurement, rasanya langit juga bingung, saudara, ngukurnya gimana. Tapi Tuhan ingin bayangin, Tuhan ingin menjelaskan dengan kita membayangkan, saudara, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah ini, saudara, life and beyond-nya ini ada di sini. Amin. Yeremia 29 ayat 11, saudara. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara lihat, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depannya penuh harapan. Setuju, katakan amin. Tolong saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau lihat ini semua kacamatanya ini ya, tolong pakai kacamatanya Tuhan, saudara.
Ya, jangan pakai kacamata manusia. Saudara, rancangan Tuhan dan kepikiran Tuhan itu jauh lebih besar. Dalam tanda matematik itu tanda V yang maju gini tapi berlapis-lapis, saudara. Tanda V yang gini nih, jauh lebih besar. Ya, saudara, saya kasih jadi rancangan Tuhan yang ada pada Tuhan tentang kita itu rancangan damai, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan apa hari depan yang penuh harapan. Ini saudara, ya inilah yang life and beyond-nya itu. Nah, saya melihat saudara dalam perenungan libur kemarin dan beberapa hari-hari sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya, saya melihat dan saya merasa saudara bahwa Paulus menangkap ini tentang rancangan yang jauh lebih tinggi, lebih besar, dan lebih luar biasa ini, yang kehidupan supranatural yang jelas jauh lebih tinggi daripada kehidupan yang alami biasa. Paulus menangkapnya dengan hal ini, saudara. Ketika dia dalam penjara, saya percaya dia dalam penjara itu kerjanya soking mulu, saudara, yang pasti. Karena dia sering nyanyi, sering nyembah, dia berdoa buat jemaatnya di Efesus. Efesus 3, 18, 19. Saudara lihat baik-baik. Ya, renungin ayat ini baik-baik, saudara. Yesus Paulus berdoa, aku berdoa. Dalam ayat sebelumnya, aku sujud berdoa karena itu doa yang sangat urgent bagi dia. Supaya kamu, yaitu jemaat Efesus, bersama-sama dengan segala orang kudus, dengan semua jemaatnya, maksudnya dapat memahami atau dapat mengalami. Lihat saudara, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal atau mengalami kasih itu, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bukankah ini konsisten dengan Yohanes 10 ayat 10b, saudara? Hidup di dalam segala penuhannya sehingga kamu melimpah ruah buat orang lain. So, yang saya kasih, bedanya apa, Pak? Rancangan yang tadi Bapak Yesaya 55 dengan rancangan kasih Tuhan yang ini. Saya meyakini, saudara, di dalam setiap rancangan Tuhan, setiap step rancangan Tuhan, setiap poin rancangan Tuhan, selalu ada kasihnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang setuju dengan saya ini? Amin. Setiap Anda lihat setiap titik di mana rancangan itu berjalan dalam hidup Anda, dan saya, dan kita semua, itu pasti ada rancangan kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Tanpa batas. Ini life and beyond. The supernatural life. Yang isinya adalah kasihnya Tuhan. Yang tidak ada batasnya. Amin. Ada 2 ayat tadi yang akan mengakhiri share ini, habis itu kita akan perjamuan. Saya cuma mau ngingetin, saudara. Kalau Anda percaya akan kebenaran ini, akan sangat layak di mana Anda nanti ke depan ini akan semakin luar biasa. Semua di dunia lagi rumit. Banyak pengamat yang bilang akan begini, begitu, dan sebagainya. Tapi saya cuma meyakini satu hal. Bersama Yesus, kita akan terus berjalan. Amin. Saudara, sekali lagi, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang life and beyond ini. Supaya apa? Kita semakin ngerti dan semakin ngerti dan semakin ngerti. Saudara yang saya kasihi, semua pahlawan Tuhan yang tertulis di Alkitab itu belajar mengerti kebenaran. Seringkali nggak gampang, saudara. Ya, tapi bersama Roh Kudus, tadi Marta ngingetin saya, itu jadi gampang. Karena yang ngajarin nanti Roh Kudus. Yang menyikapkan semua nanti Roh Kudus.
Kuncinya cuma satu, Anda terima dan percaya itu. Amin. Baik, dua ayat penutup Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab, kitab suci mengatakan roti saja tidak akan memuaskan, tapi hidup sejati ditemukan dalam setiap kata yang terus-menerus keluar dari mulut Tuhan. Setuju? Hidup kita tidak akan cukup hanya dengan makan roti saja, atau kalau kita orang di Indonesia yang makan nasi saja, ya karena buat saya itu kalau ditanya sudah makan belum, itu pengertiannya nasi, saudara. Ya maklum, ya kan. Karena buat saya roti itu belum makan, saudara, artinya. Ya, jadi dimanapun seringnya nyari nasi. Just joke, saudara. Roti saja tidak akan memuaskan, tetapi hidup sejati ditemukan dalam setiap kata, yaitu setiap firman yang keluar terus-menerus keluar dari mulut Tuhan. Nah, alangkah baiknya kalau setiap Anda, bukan alangkah baiknya lagi, Pak, alangkah mutlaknya bagi kita untuk terus mendengar dan merenungkan firman-Nya. Amin. Ya. Makanya kita kembangin School of the Word, dan sekarang nanti lanjut dengan School of Listening supaya kita tuh belajar mendengar dengan benar. Saudara, hidup sejati itu bahan bakarnya adalah firman-Nya. Amin. Galatia 2 ayat 20. Ada dua versi saya naikkan di sini. Identitasku yang lama, ini TPT, sudah disalibkan bersama Kristus dan hidup tidak lagi. Maksudnya sebenarnya tidak hidup lagi, saudara. Identitas lamanya udah mati karena paku-paku salibnya telah menyalibkan bersamanya. Manusia lama udah disalibkan. Dan sekarang hidup yang baru ini bukan lagi milikku karena Kristus hidup di dalam aku. Amin. Kristus dan aku menjadi satu. Lihat, saudara. Kristus dan aku menjadi satu. Dan kehidupan baruku diberdayakan, di-empowered, saudara. Diberdayakan, di-empowered. Bahan bakarnya adalah iman anak Allah yang sangat mengasihiku. Karena itu dia menyerahkan dirinya untuk aku dan memberikan hidupnya ke dalam hidupku. Ini yang sebenarnya yang disebutkan sebagai kepenuhannya. Ini yang beyondnya ini, saudara. Alam supranatural di mana Anda punya kehidupan yang supranaturalnya ada di sini. Nah, kalau kita menghidupi ini, saudara, ya, saya percaya nanti pada saat kita sudah semakin berumur dan waktunya nanti kita harus ketemu sama Pencipta, kita tidak akan bingung, saudara. Ya, karena kalau belum waktunya, udahlah nggak usah mikirin karena saya masih denger aja, saudara. Ya, memang ada yang hobinya pulang kampung, saudara. Ya udahlah, ya kalau emang hobinya pulang kampung ya biarin aja. Tapi kalau Anda dan saya dipanggil, itu bukan untuk dipanggil terus suruh pulang. Enggak, saudara. Anda dipanggil. Karena engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Amin. Amin. Versinya TSI 3. Sekarang secara rohani, ini bagus juga nih saudara versi ini. Sekarang secara rohani, ya, saya sudah disalibkan bersama Kristus, itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya. Perhatiin, bukan saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Loh Pak, berarti saya robot dong Pak? Enggak juga saudara, karena Anda dan saya menyatu dan Tuhan tahu rancangan yang terbaik saudara. Ya, dan seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh dunia ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Jadi intinya apa sih? Mesinnya lagi sekali lagi bahan bakar utamanya apa? Kasihnya Tuhan itu loh. Amin. Yang dinyatakan dalam firman-Nya. Amin. Saudara, kasihnya Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya. Oke.
Dan sekarang kita akan masuk kepada bukan kebiasaan, bukan ritual, saudara, tapi sebuah kebenaran, sebuah peringatan. Peringatan apa? Peringatan bahwa Dia pernah memanggil dan menebus kita. Amin. Dia memanggil dan menebus kita, dan Dia katakan, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Apa sih perjamuan kudus, saudara? Tolong siapkan roti dan anggur, yang sebenarnya bukan sekedar lambang, tapi sebuah kebenaran. Kita lihat ayatnya dulu. Yohanes 6 ayat 56. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya baca ayat ini, saya meledak dan saya katakan haleluya. Karena ketika saya makan tubuhnya dan minum darahnya, aku tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Sebelum Anda makan tubuh dan minum darah, mari katakan demikian. Aku akan makan tubuhmu dan minum darahmu. Artinya, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Terima kasih Tuhan. Aku makan tubuhmu dan minum darah. Itu artinya aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Kami angkat roti ini Tuhan. Inilah tubuhmu Tuhan yang diserahkan bagi kami. Kami percaya. Kami akan menyatu dengan engkau. Oleh bilurmu, semua sakit penyakit sudah sembuh. Kalau ada sanak saudara, teman baik, atau teman saudara yang sakit, kita katakan sebut namanya oleh bilur Yesus. Sebut namanya, akan sembuh. Sekali lagi, oleh bilur Yesus, sebut namanya, akan sembuh. Mari, kita makan di dalam nama Kristus, kita makan tubuh Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kita angkat cawan bersih darah Kristus. Darah ini memeteraikan perjanjian baru. Semua sudah lunas. Dan ketika kita minum darahnya, kita ada dalam dia, dia dalam kita. DNA Kristus, DNA-nya masuk dalam kita. Kita menjadi satu keluarga besar. Karena dia adalah Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kita minum darah Kristus. Mari minum. Terima kasih Tuhan. Kami rayakan perjamuan ini bukan sebagai ritual atau kebiasaan, tapi sebagai kebenaran. Bahwa kami tidak lagi sendiri, tapi kami ada di dalam Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami. Sebab itu 2024, bukan kami yang hidup sendirian, tapi hidup kami adalah hidup yang anugerah dan kasih-Mu mengalir terus secara penuh sampai berlimpah ruah buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.